Oke, selamat pagi Brolin. Di sini bertemu lagi dengan saya Dewi Hilna Senggarani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Manggarai Timur, asal sekolah SDN Tembur. Hai Brolin, selamat pagi. Di sini tujuannya adalah untuk mengobservasi Brolin saat pembelajaran di kelas, yaitu supervisi akademik. Nah, sebelum melakukan supervisi, saya harus bertanya tentang tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Adapun tujuannya yang dilakukan pra-observasi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran di kelas itu lebih siap, ya Brolin. Nah, kalau begitu kita langsung mulai. Brolin, silakan perkenalkan nama dan kelas berapa yang Ibu ambil. Baik, nama saya lengkapnya Inaria Kaprina Baru, yang saya dipanggil Ibu Brolin. Saya mengajar di kelas 3A SDN Tembur. Oke, terima kasih Brolin. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Seperti juga murid-muridnya hari ini juga luar biasa. Brolin, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan yang berkaitan dengan tujuan kita supervisi akademik. Pertanyaan pertama yaitu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran kita besok? Yang pertama itu mengidentifikasi atau menentukan jenis-jenis bangun datar. Oke. Yang kedua, menentukan sisi-sisi setiap jenis-jenis bangun datar. Dan yang ketiga, menentukan luas dan keliling bangun datar. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang harus ditempuh pada pembelajaran besok, ya Ibu, tentang bangun datar. Oke. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran besok? Kira-kira area pengembangan itu apa yang akan Ibu capai? Yang pertama itu penilaian pada pengetahuan kaum setiap peserta didik, dan yang kedua itu penilaian terhadap keterampilan setiap peserta didik. Berarti ada 2 ya Brolin penilaiannya, yaitu tentang pengetahuan pada peserta didik dan keterampilan pada peserta didik. Oke, Brolin. Nah, di sini saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas saat observasi besok, mulai dari strategi, model pembelajaran, ataupun juga metode pembelajaran yang digunakan. Strategi yang saya gunakan itu, model pembelajaran yang saya gunakan itu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, PBLS. Kemudian strategi yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi tentang kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Metode yang Ibu gunakan metode apa? Metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Kemudian dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar, misalnya yang pertama itu buku paket belajar siswa, ulangan guru, laptop, ada juga materi yang kita perluas lewat internet. Terima kasih Brolin. Jadi metode yang Ibu gunakan saat pembelajaran besok yaitu tentang diskusi kelompok, tanya jawab pada peserta didik. Terus media yang digunakan adalah buku sumber, laptop, dan ini gambar-gambar, ya Brolin, kalau saya tidak salah. Oke, yang berikut kira-kira kapan akan Ibu lakukan pembelajaran di kelas? Di kelas berapa,
jam keberapa yang akan kita observasi nantinya? Di kelas 3A SDN Tembur pada jam pertama, kedua, dan ketiga, 3 jam pertama di pagi hari. Nanti di kelas 3A, kira-kira berapa jumlah siswa seluruhnya di kelas 3A? Jumlah siswanya 18 orang, 13 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Oke. Nanti di kelas 3A jumlah siswa seluruhnya 18 orang ya Ibu Rolin. Oke. Sekarang tadi Ibu Rolin sudah sebutkan bahwa strategi yang digunakan dalam pembelajaran yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Ibu Rolin integrasikan tentang kesiapan belajar murid masing-masing di kelas ya Ibu Rolin ya. Bagus sekali, sangat luar biasa itu. Memang sekarang pembelajaran berdiferensiasi itu yang diterapkan pada sekolah-sekolah. Nah Ibu Rolin, kira-kira dari percakapan kita hari ini, sebelum saya akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang Ibu Rolin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Seperti apa begitu? Yang pertama itu penerapan metode dalam pembelajaran, kesiapan perangkat pembelajaran sebelum pembelajaran itu dimulai, kemudian metode, perangkat, strategi yang akan digunakan. Oke, terima kasih Bu Rolin. Jadi Bu Rolin sudah meluangkan waktunya tadi. Kita akan sebelum melaksanakan observasi, kita melakukan terlebih dahulu tahap pra observasi. Jadi nanti Bu Rolin kita akan berjumpa lagi saat tahap observasi dan pasca observasi ya Bu Rolin ya. Terima kasih Bu Rolin atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Sekarang perhatian
kamu. Silakan. A, B, C, D sampai E. A, B, C, D, E, F. Yang belum selesai kerja silakan kerja sesuai seperti contoh tuh. Ibu tulis ini kamu. Contoh ya. Gambar dulu. Kemudian setelah gambar tuliskannya. Tulis panjangnya berapa sentimeter. Tulis urutannya A, B, C, D. Gambar dulu baru kerja. Nah, ini kan jawaban. Itu A, itu jawabannya berapa. Setelah kerja ini. Ya. Tulisnya begini saja. Yang A sampai F. Latihan ini. Latihan, lihat latihan. A. Gambar dulu. Gambar, tulis, kemudian kerja. B. Juga begitu. C. Yang sudah kerja latihan.